Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kawan-kawan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama yang saya banggakan, saat ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 mungkin begitu atau 6, yang nanti kita akan membahas tentang Aswaja An-Nahdliyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri Nahdlatul Ulama sebagai satu ormas yang besar ini memiliki manhaj sendiri, dan kemudian ketika Aswajah masuk ke Nahdlatul Ulama, maka pun Nahdlatul Ulama atau Aswajah ini dinisbatkan kepada ciri khas daripada amaliyah kaum Nahdliyin, kan gitu. Oleh karena itu patut di sini untuk dibuat satu judul Aswajah An-Nahdliyah, di mana hal ini adalah sesuai dengan RPS yang telah kita susun dan disusun oleh ketua tim dari Makul Aswajah di Nahdlatul Ulama. Nah, menarik untuk kita dengarkan dan kita baca bahwa tadi saya katakan Aswajah itu bersifat umum begitu ya. Kemudian Aswajah masuk ke organisasi Nahdlatul Ulama, maka dalam kaitan ini bersifat khusus. Nah, hal tersebut khusus umumnya ini tidak akan mempengaruhi substansi daripada Aswajah itu sendiri. Itu yang harus kita ketahui. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu pernah mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, berpegang kepada pendapat para sahabat, berpegang kepada warisan-warisan para wali dan atau ajaran-ajaran para wali, dan juga ajaran-ajaran para ulama sholih. Nah, di sini Aswajah itu sudah sangat spesifik, ya, sangat spesifik karena di dalam Aswajah An-Nahdliyah ini ada bingkai yang membedakan Aswajah kita dengan Aswajah yang lain. Hal ini tentu berkaitan tentang orientasi atau tujuan daripada didirikan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Dan mau tidak mau ya, adanya satu perubahan, atau bukan adanya satu perubahan, tapi lebih tepatnya adalah adanya satu tambahan-tambahan yang melatar belakangi dan membingkai Aswajah An-Nahdliyah itu. Nah, dalam Aswajah An-Nahdliyah ruang lingkupnya tentu tidak saja pada satu tema tertentu atau satu ilmu tertentu. Dalam Aswajah An-Nahdliyah ini ruang lingkup keaswajaannya itu meliputi beberapa keilmuan. Keilmuan itu adalah ilmu akidah, ilmu syariat atau fikih, dan begitu juga ilmu akhlak tasawuf. Bahkan lebih daripada itu, di dalam bidang hadis, dalam bidang qiraah, bacaan Quran itu juga memiliki bingkai tersendiri. Dalam kaitan ini, ilmu akidah contohnya telah kita bahas bahwa ilmu akidah itu adalah ilmu yubhatsu fi itsbatil aqaidi diniyah bi adilatil yakiniyah al aqliyah wa naqliyah allati tazilu kullu syakin. Bahwa ilmu akidah itu adalah ilmu yang membahas tentang ketetapan keyakinan agama dengan dalil-dalil yang yakin, baik berupa dalil akli ataupun nakli,
di mana dengan dua dalil tersebut hilanglah sebuah keraguan. Ini akidah yang juga menjadi bagian daripada bagian daripada aswajah an-nahdiyah. Kemudian juga syariah, di mana kita ketahui juga bahwa definisi daripada syariah atau fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syariah al-amaliyah al-muktasibatu min adillatiha at-tafsiliyah, bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah amaliyah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Yang terakhir adalah ilmu akhlak tasawuf, di mana ilmu akhlak tasawuf ini adalah sudah kita ketahui juga bahwa artinya adalah yu'rafu bihi kaifiyatu taraqi ahlil kamali min nawil insani fi madariji sa'adatihim, bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana kita naik tingkat, kita naik tangga sebagai manusia yang sempurna dan memenuhi kebahagiaan. Ini tiga ilmu ini menjadi bingkai kita dikatakan aswaja atau tidak. Oleh karena itu perlu kita ketahui kita sudah aswaja atau tidak. Kalau kita patokannya adalah 5 atau 3 ilmu tersebut, maka kita bisa lihat bahwa dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengenal imam madhab di setiap ilmu yang tadi disebut sebagai satu ciri khas daripada keilmuan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Nah, dalam kaitan ini adalah kita lihat di dalam fikih manhaj keilmuan agama mengikuti imam madhab, dan dalam kaitan ini imam madhab dalam imam fikih itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, pun juga dalam kaitan itu dalam ilmu akidah, ilmu teologi, kita mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Begitu juga dalam kaitan itu adalah ilmu alat tasawuf. Kita juga sudah mempelajari ini bahwa di sana ada 2 imam besar dalam ilmu ini, sehingga kita bisa dinyatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana imam tersebut terdiri dari Syekh Junaid al-Baghdadi dan kemudian Abu Hamid al-Ghazali. Meski dalam pernyataan Mbah Hashim di sana dalam ilmu tasawuf di situ kita mengikuti Ibnu Athaillah as-Sakandari itu ya. Tapi Ibnu Athaillah as-Sakandari ini ternyata gurunya adalah Syekh Junaid al-Baghdadi. Nah, setelah kita mengetahui bahwa bingkai keaswajaan dalam ilmu agama itu terbingkai dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, dalam kaitan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah atau NU sendiri memiliki prinsip-prinsip ya untuk mengikat dirinya berbeda dengan yang lain. Prinsip-prinsip itu sebagaimana kelanjutan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah atau rumusan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah ini punya prinsip, satu prinsip syura atau musyawarah ya. Di dalam keputusan-keputusannya baik tentang hukum, baik tentang politik ataupun baik tentang ekonomi, semuanya berdasarkan musyawarah. Hal itu menganut menganut pada kelakuan daripada ulama-ulama salaf, di mana mereka dalam beberapa hal selalu mengutamakan musyawarah daripada melakukan sesuatu atau menetapkan sesuatu dengan cara individual. Jadi musyawarah ini menjadi bagian daripada prinsip beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kemudian yang kedua, prinsip beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah adalah al-adl, satu keadilan. Ini diutamakan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kemudian prinsip al-hurriyah, kebebasan. Jadi setiap manusia itu bebas dalam tanda kutip. Dalam kaitan ini tentunya tidak keluar dari batas-batasan hukum Allah, melainkan bebas di sini adalah kebebasan dalam berpikir,
yang dengan batas-batas tertentu, kemudian kebebasan dalam melakukan hal tertentu dengan batasan-batasan syariat. Jadi jangan dianggap kalau kebebasan dalam prinsip beragama Aswaja An-Nahdiyah ini diartikan sebagai kebebasan yang mutlak, kebebasan yang tidak ada batasnya, melainkan kebebasan yang ada di dalam prinsip agama Nahdlatul Ulama atau Aswaja An-Nahdiyah ini adalah kebebasan yang punya batas. Batas-batas itu tentunya adalah syariat. Kemudian prinsip yang tidak dimiliki oleh organisasi lain dalam prinsip beragama Nahdlatul Ulama adalah al-musawwah. Ya, al-musawwah, kesetaraan derajat, di mana semua orang itu memiliki kesamaan hukum di mata hukum, kemudian semua orang itu dianggap sama, yang membedakan adalah takwanya, itu begitu. Ini prinsip musawwah. Nah, selain ada prinsip secara organisasi, di sini juga ada prinsip pergaulan, ya. Ada prinsip pergaulan baik sebagai warga negara ataupun sebagai manusia beragama. Prinsip pergaulan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah bersandingan dengan agama lain, ya, dan juga status kewarganegaraan dalam kaitan ini, prinsip pergaulan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tawasud. Tawasud ini meliputi juga tawazun dan i'tidal, artinya di sana bersifat tengah-tengah, bersifat tidak berlebihan dan lain sebagainya. Ini prinsip dalam pergaulan orang NU dengan agama lain, dengan sebagai warga negara juga. Kemudian ada tasamuh. Tasamuh itu toleran, menghargai orang lain, ya, baik secara baik dengan muslim sendiri ataupun dengan agama lain. Nah, kemudian dalam kaitan pergaulan juga ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Ini harus dipegang. Jadi di sana ada membela atau menawarkan kebaikan, ya, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini prinsip-prinsip dalam pergaulan Aswaja An-Nahdiyah. Kemudian karakteristik tawasudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah ini ada 3 kriteria, ada 3 tipologi, ya. Tawasud atau wastiyah Aswaja An-Nahdiyah ini yang pertama, tipologi yang pertama adalah adil di antara 2 kedoliman. Andai kata ada 2 kedoliman, contohnya kafir zindik dan kafir kafir zindik atau kafir zindik ataupun juga atau ateis dengan politeis, begitu, ya. Ateis itu, zindik itu tadi kafir yang tidak mengakui adanya Tuhan. Kalau politeis itu identik dengan menyembah terhadap sesuatu yang tidak wajib disembah, gitu. Nah, dalam kaitan ini kita di mana? Kita di tengah-tengah, tidak ateis dan tidak politeis, ya. Tidak merupakan orang yang tidak beragama, dan juga kita juga termasuk bukan orang-orang berpenganut agama selain mengakui adanya Tuhan yang esa. Jadi kita ini di antara ateisme dan politeisme, kita itu adalah monoteisme, di mana keyakinan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini adanya Allah yang esa, ya, meyakini Allah yang esa. Ini yang disebut dengan adil di antara 2 kebatilan. Kemudian ada juga adil atau tawasud dalam hal apa? Dalam hal perbedaan yang berlawanan.
Contoh dalam kaitan ini, di dalam Islam itu tidak hanya melulu mementingkan rohani saja, tapi jasmani juga dipentingkan. Jadi ada orang yang dalam berkaitan beragama, dia memikirkan atau mengutamakan atau mendahulukan rohaninya saja tanpa jasmaninya, atau sebaliknya jasmaninya saja tanpa rohani. Nah, kita tawasud kita adalah kita mendahulukan keduanya. Jadi rohani yang penting, jasmani yang penting, spiritual yang penting, sosial yang penting. Itu begitu. Kemudian dalam hal apa? Dalam hal keseimbangan antara dunia akhirat, kita harus juga tawasud. Di sana kita tidak boleh meninggalkan akhirat kita, juga tidak boleh meninggalkan dunia kita. Sebagaimana hadis Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu tidak semuanya buruk. Dunia itu bisa menjadi mazra'ah, jadi lahan untuk kebaikan kita di akhirat. Dengan demikian, dalam hal itu, barang siapa yang menanam kebaikan di dunia, maka akan memetiknya di akhirat. Nah, oleh karena itu dunia dan akhirat ini harus seimbang, di mana beberapa hal atau beberapa ibadah kita tahu bahwa klasifikasi ibadah itu kan ada ibadah yang bentuknya jasmani dan rohani, ada bentuknya jasmani, rohani, dan maliyah. Ya, di mana maliyah itu adalah berkaitan dengan harta. Contohnya haji. Haji itu tidak hanya jasmani kita saja yang berhaji, tapi juga hati kita harus berhaji. Selain itu juga uang kita atau harta kita itu juga berhaji, karena tanpa uang kita tidak bisa berangkat haji, ya kan gitu. Begitu juga dalam hal kita melakukan ibadah yang bentuknya ruhani dan maliyah. Contohnya zakat, ya. Dalam kaitan ini, ya, tanpa kita punya uang tidak mungkin bisa zakat, tanpa kita punya uang tidak mungkin kita bisa sedekah. Maka dalam kaitan ini Aswaja An-Nahdiyah itu mengajarkan kesetaraan antara duniawi dan ukhrawi. Tidak sebagaimana kelompok lain yang mengatakan bahwa duniawi itu tidak penting, sehingga mereka meninggalkan rumah mereka dijual, kemudian anak mereka keleleran, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah berkaitan tentang merespon zaman. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dia ini merespon zaman? Ahlussunnah wal Jamaah dalam merespon zaman itu mengakui adanya perubahan zaman dan perubahan hukum. Dalam kaitan ini kita memegang pendapatnya Ibnu Qayyim, la yungkiru takhayyur ahkami bi takhayyur asmina wal amkinah, bahwa hukum itu pasti akan berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Artinya kita tidak melulu mengikuti sesuatu yang jumud dalam hukum, tetapi kita harus mengekselerasikan atau menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga tidak dikit-dikit bid'ah, tidak dikit-dikit haram. Nah, dalam kaitan ini dikembalikan kepada substansi dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya, sesuatu yang baru itu kemudian tidak menjadi haram. Apalagi kita mengenal al-aslu fil asya al-ibahah, segala sesuatu itu asalnya adalah mubah. Dengan demikian apa yang baru tentu akan kita terima, kan gitu. Dan terus kemudian hukum-hukum itu harus kita jalankan meski di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak dibahas hukum tersebut. Contohnya apa? Contohnya hukum yang berkaitan tentang apa? Tentang narkotika. Ini tidak dibahas dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tapi kemudian pemerintah kita dan kita butuh aturan untuk itu. Dan Islam bagaimana menanggapinya? Menanggapinya dengan cara mengharamkan narkotika, karena hal tersebut disesuaikan dengan kias khomer dan lain sebagainya. Ini adalah perubahan hukum. Nah, kemudian rukhsah, kita juga mengenal rukhsah, ya. Aswaja An-Nahdiyah itu juga mengenal rukhsah, di mana dalam syariat itu ada perubahan hukum dari susah menuju mudah. Dalam kaitan ini contohnya adalah ketika kita dalam bepergian,
di mana kita dalam keadaan di rumah sholat itu wajib berdiri, dalam keadaan bepergian sholat kita bisa saja tidak berdiri karena pada saat itu sedang menunggang kendaraan dan lain sebagainya. Atau bahkan yang awalnya ketika kita di rumah itu melakukan sholat 4 rakaat, pada saat kita berpergian yang notabene bepergian itu melebihi masafatul qasar, maka dalam kaitan ini kita nggak masalah mengambil ruso berupa apa sholat dengan 2 rakaat. Nah selanjutnya yang lebih penting yang sangat dipegang oleh para ulama Nahdiyin atau orang-orang Nahdiyin itu adalah prinsip al-muhafadatu ala qadimi sholih wal akhdu bijadidil aslah, bahwa kita sebagai orang Nahdiyin itu sangat memegang tradisi, ya. Tradisi, apa yang maksud dengan tradisi itu adalah perlakuan ulama soleh, wal akhdu bijadidil aslah, tapi kita tidak menutup untuk pembaharuan yang notabene pembaharuan itu atau sesuatu yang baru itu adalah lebih maslahah. Ini. Nah, sementara ada yang tipologinya ya ke Arab-Araban dan lain sebagainya begitu ya. Dan dalam kaitan itu ketika diterapkan di Indonesia tentu akan mempersulit orang Indonesia kan gitu. Karena medannya atau budayanya berbeda. Sehingga dalam kaitan ini wajar ketika kita al-muhafadatu ala qadimi sholih, ya, memegang tradisi dan kemudian wa akhdu bi jadidil aslah. Ya. Jadi Islam itu kalau kita kaitkan dengan al-muhafadatu ala qadimi sholih, Islam itu tidak hanya berjubah tetapi berbatik dan berbaju takwa. Nah itu ya, itu Islam, tidak hanya berjubah dan berimamah, tapi pakai kopiah, juga pakai blakon, itu bisa dikatakan Islam. Nah, ciri-ciri amaliyah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang An-Nahdiyah. Dalam kaitan ini, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah itu ada tahlil, di mana tahlil ini bagian daripada akulturasi kebudayaan, di mana sebelum Islam datang ke Indonesia, para wali melihat ada potensi kemusyrikan yang dilakukan oleh orang pribumi, kemudian kemusyrikan itu dirubah ya menjadi tidak musyrik dengan cara bersedekah, berzikir, dan berdoa kepada Allah menggunakan istilah tahlilan, ya, dimana pada saat itu mereka membawa tumpangan dan lain sebagainya, sesajen dan lain sebagainya untuk Tuhan mereka. Nah ini kan mubadir dan pada saat itu musyrik begitu ya. Kemudian ini dimodifikasi oleh para wali, dijadikan apa? Dijadikan tahlil dengan apa yang mereka buat, apa yang mereka bawa berupa tumpangan dan makanan itu nanti pada gilirannya disodakokan bagi orang yang membaca tahlil dan membaca doa dan istighfar di dalam bingkai ibadah tahlil ini. Kemudian mitoni itu ya apa ya, budaya juga. Dalam kaitan ini ada istilah mitoni, kemudian 7 harian orang meninggal, kemudian maulid Nabi. Ini adalah ciri khas daripada amalan-amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada tawasul, kemudian ada talafut biniyat, baca istiftah, sholawatan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada amalia aswaja an-nahdiyah. Nah inilah yang kemudian membedakan sangat tajam ya perbedaannya antara kita dan aswaja yang lainnya. Hal ini karena berkaitan dengan kultur masyarakat Indonesia, di mana dibawa oleh Islamnya, dibawa oleh atau disebarkan oleh orang-orang yang hebat, yakni Wali Songo, yang memahami kultur dan keinginan daripada masyarakat di Indonesia. Demikian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan ditanggapi, silakan ditanyakan.